Oh halo, bertemu lagi di GoQL TV. Kali ini gue mau ngebahas tentang masalah atau pengalaman yang berhubungan dengan toxic ya. Tapi kali ini nggak ada gue ditemenin sama temen gue atau narasumbernya. Mendingan sekarang kita telepon aja kali ya. Siapa temen gue? Kira-kira gue telepon siapa ya? Tadi dulu. Oke, gue telepon si Dian aja kali ya. Ntar ya guys, nih coba gue telepon. Moga-moga sih dia lagi nggak sibuk. Ntar. Moga-moga aja ya guys. Halo. Halo Be. Halo. Halo, lagi ngapain lo Be? Lagi santai nih. Kenapa? Oh ini Dian, sorry bukan Be ya. Maksudnya Cabe. Gue manggil dia Cabe gitu. Namanya Dian. Oh lagi sama siapa Be? Lagi sama Tia. Oh halo Tia. Tia nggak konsen tuh. Oh lagi ngapain dia? Be. Iya, kenapa? Gue lagi syuting nih Be di YouTube gue. Cuman kali ini gue lewat telepon aja sih gitu. Gue enggak. Oh enggak. Kenapa? Kali ini gue lagi ngebahas tentang namanya toxic pertemanan gitu. Kalau menurut lo nih toxic pertemanan tuh apa sih? Dan lo pernah nggak ngalamin namanya toxic pertemanan? Pernah sih. Apa tuh? Ya teman-teman yang begitu deh. Ya gitu deh, gimana tuh? Yang aneh bisa berubah wujud jadi setan atau apa? Yang bisa nusuk-nusuk. Kalau gitu. dari depan sih enak ya Beb. Oh gitu, maksudnya dia ngomongin dari di belakang gitu ya? Gitu. Emang apa sih pengalaman lo yang emang bener-bener yang sampai lo tahu kalau dia nusuk lo dari belakang? Ya teman kan kadang gitu ya, depan kita iya, tapi di belakang kita beda. Emang? Jadi yang terus tuh udah gimana ya, udah biasa sih. Halo? Iya, maksudnya udah biasa gimana? Udah biasa, pasti setiap orang pasti pernah ngalamin punya pertemanan seperti itu. Iya sih, gue pun juga masih sama sih, masih mengalami hal-hal seperti itu. Mungkin ya kita akan selalu di dalam hidup kita tuh bakal ngalamin itu terus kali ya. Cuman yang pengen gue tahu nih, maksudnya apa sih yang ngebuat lo tuh tahu gitu sampai lo kayaknya ditusuk sama teman-teman lo tuh dari belakang tuh gimana gitu loh? Tentang hal apa gitu, maksudnya kayak apa sih yang ngebuat lo tuh yang lo jahat sama gue? Oh ternyata lo begini sama gue. Emang lo udah ngelakuin hal apa sampai ngebuat lo ngerasa disakitin sama mereka gitu? Awalnya gue percaya banget ya sama dia tuh ya. Ibaratnya dulu inisial aja lah ya, panggilnya nama inisial lah ya. Iya, gue pernah, ibaratnya dulu gue pernah baik banget sama dia, gue anggap dia kayak adik gue sendiri. Setelah gue alamin ibaratnya ada permasalahan konflik pribadi ya, gue pikir dia yang akan di posisi membela atau berada di samping gue gitu. Ternyata dia malah begitu, malah lebih pro ke yang nggak bener gitu loh. Oh gitu, sorry. Hanya karena apa? Sorry gue potong deh Be. Itu maksudnya itu lu dalam satu lingkungan pertemanan lu tuh ada berapa orang? Dan bukan dia doang dong pastinya dong. Pasti kayak satu geng lu gitu kan? Iya benar-benar. Kita ada beberapa temennya, ibaratnya gue punya temen tuh sekitar 4 yang deket tuh Beb, yang ibaratnya udah gue anggap kayak adik gue sendiri gitu loh. Gitu. Terus akhirnya tapi lu ngerasa ditusuk sama yang 4 itu gitu? Iya. Terus lu cerita yang tadi gimana? Lu udah balik sama terus, dia? Mereka gue pikir akan ada di samping gue ya. Cuma lagi-lagi dia lebih membela yang salah gitu kan ya, karena apa sih jabatan ya. Cuma gitu. Sekarang iya. Terus
Ya pokoknya yang busuk-busuk gitulah, gue bosen. Kalau inget-inget itu gue nya yang nggak suka gitu. Oh jadi kayak lu trauma gitu ya? Kayak ada trauma gitu gue. Gue rasa sih temen lu itu kayak gila-gila jabatan deh kayaknya, Say. Mungkin atau mungkin kayak Tia tuh sebelah lu lagi pansos sama gue, dia selalu pansos tuh sama gue. Iya, dia kan? Dengar loh katanya. Iya bilangin tuh sampein dia selalu pansos sama gue katanya. Emang dia kayaknya selalu pengen pansos sama gue karena gimana ya gitu. Apa kata Zuzia? Ya biasa temen sih emang kayak gitu, cuma ya udahlah, yang begitu gitu buat pengalaman kita aja, anggap aja ibaratnya kita belajar dari dia gitu loh, Be. Oh tapi emang lu udah beberapa kali disakitin gitu, maksudnya sampai bener-bener lu yang give up dan lu mundur gitu, maksudnya yang oh ya udah bener gue udah capek sama lu gitu. Emang lu udah sering berulang kali disakitin sama mereka iya. Gitu? Oh gitu. Iya, gue tapi sih untuk sekarang gue tetap baik, tetap berteman sama mereka karena prinsip gue cuma gini sih, gue baik aja dulu sama orang, kalau orang mau jahat itu urusan mereka gitu loh. Betul. Itu prinsip hidup kita ya kan. Terus. Iya, karena bagaimana ya, kalau kita bilang dia harus sama seperti kita atau dia harus punya sifat seperti kita juga kan susah, Be. Betul. Kita tidak bisa menyamakan warna rambut kita ya kan, bener nggak? Ya gak sih? Betul. Pasti semuanya akan ibaratnya Allah kan Maha tahu. Ibaratnya dia akan ngerasain lah suatu saat gitu loh. Gimana sih rasanya punya teman yang ibaratnya hianatin kita, nusuk kita dari belakang. Gimana sih perasaannya nanti gitu. Kita lihat aja. Betul. Tapi memang lu udah kasih kebaikan apa sih yang emang sampai lu tuh ibaratnya lu tuh kalau jadi temen atau sahabat tuh lu memberikan apa sih ke mereka gitu, termasuk gue, dan apa sih cara lo gitu, maksudnya sampai lo tuh bener-bener yang all out banget yang untuk ngasih kebaikan lo tuh sampai yang oke, gue tolongin lo, gue sahabatan sama lo, gue percaya sama lo. Apa sih yang ngebuat lo tuh sampai lo tuh yakin sama sahabat-sahabat lo itu? Kalau gue keyakinan gue gini sih, setiap kebaikan gue kan gue gak pernah mau dibilang gue baik nih sama dia, gue baik nih sama dia. Betul. Gue akan selalu berusaha aja jadi yang terbaik, meskipun gue belum bisa kasih apa-apa, tapi setidaknya gue gak mau merugikan dia, atau gue akan berusaha menjaga dia. Akan gimana ya, Beb, soalnya kalau untuk ditanya udah kasih apa sih, memang gue belum bisa kasih apa-apa, tapi setidaknya gue akan menjadi temen yang selalu ada buat dia gitu ya. Saya gitu. Iya bener-bener lu sama kayak gue banget, bener-bener. Tapi kalau sekalinya disakitin udah cukup tahu aja ya, gimana nggak sih? Ya, cukup baik, terima kasih. Tapi terakhir ketemu lu sama teman-teman lu tuh kapan tuh? Gue sih ketemu belum lama, gue udah masih ketemu, cuma ya gitu-gitu aja sih. Sekarang gue sekedar say hello, sekedar cukup tahu, dan tapi gue akan berusaha selalu ada di saat dia butuh gue. Tapi apakah memang itu akan pasti akan lo lakuin gitu? Kalau misalnya someday teman-teman lu nyari lo lagi, ngebutuhin lu dan pengen cerita sesuatu sama lu atau minta tolong sama lu akan selalu ada di garda terdepan buat mereka. Meskipun lu udah disakitin. Iya, sebisa mungkin sih gue akan tetap ada buat mereka, karena dari awal kan gue bilang gue akan menjadi sahabat yang baik, meskipun mereka tidak baik itu urusan mereka gitu loh. Iya sih, betul. Tapi apa lu nggak capek kalau misalnya sampai nanti mereka tiba-tiba datang ujuk-ujuk datang buat ngubungin lo lagi, buat main lagi sama lo? Apa lo nggak kayak jatuh ke lubang yang sama? Capek kalau dia minta gendong sih mainnya, Beb. Anak bayi dong, berarti lu main sama anak bayi dong ya. Gua rasa dia babysitter ya kan. Lagi dia mainnya cuma mau cerita sih ya it's okay lah. Tapi kalau dia mainnya udah minta gendong, mungkin gue bilang mereka capek nih gitu. Curiga lu babysitter ya nggak sih, Be? Iya sih, tapi emang ada kalanya juga kadang sih kita sebagai teman udah terlalu baik sama mereka, tapi mereka kayak nggak tahu diri gitu ya nggak sih, Be? Iya benar. Jadi ya ini terus
Iya kayak gitu-gitu sih udah sering ya, pasti setiap orang pasti nemuin Betul. teman-teman yang seperti itu. Cuma lagi-lagi kita kembali gini aja sih, niat kita kan berteman baik. Meskipun dia seperti itu, niat kita masih teman baik, ya udah biarin. Karena untuk menjadikan dia seperti kita juga kan susah. Betul banget, betul banget. Emang lo kata Power Rangers ya kan, bisa berubah warna ya enggak? Iya sih, tapi ya udahlah ya, buat pelajaran kita aja nggak sih, buat jadi lebih dewasa nggak sih, buat teman-teman yang kayak model kayak gitu, toxic nggak jelas itu. Betul, karena nanti juga mereka ada titik di saat mereka bakal sadar mana sih teman yang benar-benar teman, mana sih teman yang cuma ada di saat kita senang gitu loh. Betul. Mereka nanti bakal ada pemikiran seperti itu kok, meskipun mereka mengakuinya gengsi atau apalah ya kan. Iya benar. Tapi lo yakin gak sih di dalam hati kecil mereka tuh mereka menyadari kalau Dian itu baik, Dian itu ternyata yang paling terbaik. Lo ngerasa gak sih pasti mereka akan ada berpikiran seperti itu? Merasa sih, kalau enggak gue enggak mungkin ibaratnya masih gue juga ngerasa gitu, kayak gitu sih, Be. Gue juga ngerasa kayak gitu sih, pasti namanya manusia ya nggak sih, pasti ada namanya dia ketibaan dia nginget kita gitu kan. Tapi memang kalau gue itu tipenya gimana ya, nggak susah sih, agak susah sih gitu. Memaafkannya mungkin kita iya memaafkan gitu, tapi ya udahlah ya gitu, yang berlalu udah berlalu ya nggak sih gitu. Karena buat dendam sama orang pun kita juga nggak penting ya. Iya, buat apa dendam? Betul. Mendingan dendam nyipelet ya nggak? Iya gitu deh. Iya, diemin aja yang kayak gitu. Nanti juga mereka bakalan gini kok. Telepon dia lagi karena apa? Mereka sebenarnya menyadari kalau kita ini ibaratnya mungkin pernah baik gitu loh. Betul. Tapi dia beberapa belakangan ini pernah ada ngubungin lo lagi atau apalah, mencari tahu tentang lo gitu, tentang mereka sih selalu menghubungi gue, mereka sih selalu selalu kasih kabar gitu, ibaratnya masih cuma ya tau lah, kamuflase di depan aja, di belakang kan kita nggak tahu. Berarti bener dong ya, judul gue toxic banget dong ya, busuk ya, jatuhnya kayak poker face ya, muka dua ya. Serem Be, muka satu aja ngurusinya bingung, muka dua. Iya bener. Gimana muka 5 ya kan, bener nggak? Oke deh. Iya dia terus. Makanya. Ya buat yang seperti itu, saran gue sih nikmatin aja teman-teman yang seperti itu, karena lagi-lagi ya itu sih, nggak bisa kita samain diri dia harus seperti kita, diri kita harus seperti dia. Betul banget guys. Ya udah deh, Be, thank you ya Be atas waktunya ya Be, udah teleponan sama gue. Ini gue masukin ke konten gue, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, siap-siap. Kapan-kapan ketemu ya Be. Oke, ya. Udah terong, bye. Nah itu dia guys, obrolan tadi gue sama temen gue mengenai tentang toxic. Oke, sekian dulu konten gue kali ini, dan sampai bertemu lagi di GoQEL TV.